Alhamdulillahilladzi hadana lil Islam wa wafaqana lil iman wa akramana bi bi'tsati khairil anam Muhammadin sallallahu alaihi wasallam alladzi arsalahu al-maula syahidan wa mubasysyiran wa nadhira wa da'iyan ila Allah bi'idnihi wa sirajan munira. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu wa sallama wa baraka alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa atba'ihi bi ihsanin ila yaumiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Allahumma inna nas'aluka al-ikhlas fil aqwali wal af'al. Ikhwani fillah, azani Allah wa iyyakum. Segala puji hanya milik Allah tabaraka wa taala. Salawat dan salam senantiasa tercurah limpahkan pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehat Pak ya? Sehat ya? Sehat apanya dulu? Rohaninya atau hanya jasadnya? Kan itu yang jadi pertanyaan serius di situ. Jangan sampai fokus kita, perhatian kita itu hanya pada jasad. Seringkali ketika jasad itu sakit, paniknya kita itu luar biasa. Apalagi kalau kita mengalami demam yang itu sangat tinggi, menggigil sampai 3 hari, paniknya itu luar biasa. Sahih Pak, betul ya? Betul. Panik, harus manggil ini dan itu, panggil tetangga untuk minta bantuan karena nggak bisa, harus pergi sendiri ke rumah sakit. Telepon ambulan untuk segera datang, rela untuk mengeluarkan uangnya agar apa? Mendapatkan kesembuhan, rela. Tidak berat hati. Bahkan harus mencari mana rumah sakit dengan pelayanan yang terjamin. Itu ketika jasad kita sakit. Pertanyaan selanjutnya, ketika rohani kita itu sakit, jiwa kita sakit, meronta kesakitan, hati kita sedang bermasalah, apakah kita berikan perhatian sebagaimana kita perhatian pada jasad? Atau jangan-jangan kita lupa, bahkan lalai, membiarkan rohani sakit, hatinya sakit berhari-hari. Kalau ibarat jasad itu meriangnya luar biasa. Kalau panasnya itu, kalau di jasad terasa sangat lemas, sampai di hari ketiga keempat, ini dibiarkan berhari-hari, berminggu-minggu, bahkan berbulan-bulan, bertahun-tahun, begitu terus tanpa ada evaluasi, tanpa ada usaha untuk menyembuhkan rohani yang sakit. Emang benar apakah rohani itu bisa sakit? Apakah jiwa itu bisa sakit? Apakah hati seseorang itu bisa sakit? Bisa, jelas bisa. Salah satu indikasi bahwa seorang itu hatinya sedang sakit, di antaranya indikasi yang pertama, kualitas ibadahnya itu turun. Itu sudah mulai. Apalagi sampai meninggalkan ibadah. Sangat jauh dari ketaatan kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Ini indikasi-indikasi yang menunjukkan bahwa hati sedang tidak baik-baik saja, sedang bermasalah. Sholat wajibnya kurang dijaga, diundur-undur untuk melaksanakannya. Kewajiban sholat Jumat pun datangnya ketika khotibnya sudah masuk naik mimbar baru datang. Atau justru lebih dari itu, datang ketika khotibnya sudah mau selesai, aqimus sholat, terdengar dari rumah langsung datang bergegas. Subhanallah. Ini harus dievaluasi hatinya. Termasuk bagaimana kualitas kita tilawatul Quran. Apakah setiap hari kita sudah membaca Al-Quran tersebut, yang mana Al-Quran ini
isinya adalah kalam-kalam Allah untuk menenangkan hati, membuat hati semakin sehat kembali. Ataukah justru sangat berat untuk membacanya? Jangankan membaca, membuka saja itu terkadang sebagian dari kita itu berat sekali untuk mendengarkan tilawah Al-Quran, rasa-rasanya kurang nyaman gitu. Tapi berbeda ketika mendengarkan musik dengan lantunan ataupun volume yang sangat tinggi, enjoy saja. Itu kan bermasalah. Itu yang perlu kita evaluasi, yang perlu kita sembuhkan hati-hati tersebut, jiwa-jiwa tersebut, rohani tersebut harus dievaluasi. Ini salah satu indikasinya. Atau indikasi yang lain ketika hati ini, jiwa ini sudah terbelenggu dengan syahwat. Ini juga indikasi bahwa hati sedang tidak baik-baik saja, dengan sedang terbelenggu oleh syahwat. Baik itu syahwat yang kita sebutkan kemarin, masih ingat Pak ya? Ada 4 syahwat. Yang ini indikasi seseorang itu sedang dalam gangguan hatinya, bukan gangguan jiwa maksudnya. Gila bukan. Dalam tanda kutip bahwa dirinya sedang tidak baik-baik saja. 4 syahwat, baik itu dia terkena syahwat hubbun nafs, syahwat cinta terhadap dirinya sendiri, kecintaan yang sangat mendalam pada dirinya, yang kemudian mendorong dirinya ini untuk mendapatkan semua kesenangan. Yang penting diri saya itu senang, sampai harus mendapatkan pujian-pujian, haus dengan pujian-pujian dari orang lain. Karena sesungguhnya hati yang sudah kena syahwat hubbun nafs, cinta terhadap diri sendiri, itu kalau mendapatkan pujian dari orang lain itu sumringahnya luar biasa, senang dia. Dipuji itu enak, Pak. Betul kan? Betul nggak? Siapa di sini yang dikasih pilihan ingin dipuji atau dicela? Pasti yang dicari yang puji. Tapi hati yang sudah terkena penyakit hubbun nafs yang sangat luar biasa, dia akan haus terhadap pujian. Kalau ini sudah terjadi, maka dia akan terjatuh pada permasalahan-permasalahan yang lain, dosa-dosa yang lain yang menunjukkan dirinya sedang sakit, hatinya sedang sakit. Apa di antaranya? Riya masuk. Menjadi hamba yang riya. Ibadahnya itu ditunjukkan agar dia itu mendapatkan pujian ataupun agar dilihat oleh orang lain. Oh, ini loh saya, dan lain sebagainya. Pertama, kemudian akan masuk lagi penyakit selanjutnya. Apa itu? Kiber, sombong, merasa dirinya paling perfect, merasa dirinya paling benar, dan orang lain semuanya salah. Kemudian ujub. Mana ujub, Pak? Apa itu ujub? Bangga diri, memamer-mamerkan apa yang dia miliki, tapi tujuannya untuk ujub. Karena antara ujub dengan tahadus bin ni'mah itu tipis Pak. Jangan sampai kita itu salah memahami kemudian jatuh justru ke dosa ujub yang ini yang tidak diinginkan, yang tercela. Jadi terkait dengan kenikmatan itu ada 2 hal. Kenikmatan yang kita tampakkan kepada orang lain itu antara kita terjatuh pada dosa atau justru berpahala. Yang dosa itu ujub, memamer-mamerkan kenikmatan, tapi tujuannya adalah agar dia itu dipuji oleh orang lain. Sisi dirinya atau sisi kenikmatannya itu ditujukan agar dirinya itu mendapatkan pujian ujub. Tapi tahadus bin ni'mah beda. Dia tampakkan kenikmatan, dia sampaikan, dia bahwa dirinya mendapatkan kenikmatan dari Allah Taala, tapi tujuannya adalah untuk mengagungkan ini loh zat yang telah memberikan nikmat kepada saya. Ayo kita sama-sama untuk melakukan mentaatinya, melakukan ketaatan-ketaatannya supaya Allah Taala pun memberikan rezeki kepada kita. Itu tahadus bin ni'mah, tujuannya berbeda. Meskipun sama-sama menampakkan kenikmatan, maka sebuah hati yang telah, jiwa yang telah terjangkit penyakit hubbun nafs, syahwatu hubbin nafs, cinta yang sangat mendalam pada dirinya sendiri, tidak menuntut kemungkinan dia akan terjatuh pada dosa ujub. Semua kenikmatan yang apa yang dia dapat kemudian langsung diposting status. Oh, ini dapat ini. Itu berbahaya sekali, maka harus diperhatikan. Atau selanjutnya egoisme, anania.
Menjadi hamba yang sangat egois, ingin menang sendiri. Kemudian selanjutnya termasuk sering marah-marah, dikit-dikit marah dan lain sebagainya, termasuk ketika seorang hamba hatinya ini telah terjangkit syahwatul hubbil nafs. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, syahwatu hubbil mal, syahwat mal, syahwat harta, cinta terhadap harta. Ini sudah kita sebutkan kemarin, kita flashback sedikit. Bahwa sesungguhnya syahwat cinta terhadap harta ini wajar-wajar saja. Setiap orang itu senang kalau mendapatkan harta, senang, betul Pak ya? Senang. Jangankan yang dia didapatkan dengan cuma-cuma. Ketika dirinya itu bekerja kemudian mendapatkan gaji atau ikut lomba mendapatkan hadiah, senang luar biasa, apalagi diberikan cuma-cuma. Wa innahu lihubbil khairi la syadid. Kata Allah tabaraka taala mensifati sifat manusia, sesungguhnya manusia itu cintanya terhadap harta la syadid, sungguh sangat kuat. Tapi sesungguhnya Allah tabaraka taala jadikan syahwat tersebut ada pada diri setiap manusia. Itu tujuannya apa? Agar menjadikan harta tersebut sebagai wasilah untuk kebaikan. Bagaimana harta tersebut kemudian digunakan untuk semakin mendekatkan dirinya kepada Allah, bukan justru menjauhkan dirinya kepada Allah. Mendapatkan harta, kemudian dibelikanlah pulsa. Pulsanya digunakan untuk yang baik. Internetnya buat baik. Menghubungin orang tuanya, untuk menghubungi sanak keluarganya, menyambung tali silaturahim, itu tujuannya. Mendapatkan harta, kemudian dia digunakan untuk berinfak, sedekah dan sebagainya, itu tujuannya. Tapi ketika syahwat hubbil mal, syahwat cinta terhadap harta ini menjadi prioritas, menjadi tujuan hidup, orientasi hidupnya itu untuk harta, ini yang berbahaya. Dia akan menjadi sosok manusia yang sangat ambisius terhadap harta, sangat berambisi. Kurang ini kalau saya hanya mendapatkan ini, terus harus berambisi tanpa ada tujuan kebaikan di balik mendapatkan itu, ambisinya tersebut. Sangat berambisi. Ketika ambisinya ini telah memenuhi dalam ruang hatinya, ambisi untuk mendapatkan harta, syahwat terhadap hartanya ini sudah memenuhi ruang hatinya, selanjutnya hamba tersebut akan menjadikan setiap aktivitasnya bagaimana mendapatkan duit dan duit. Waliyadzubillah min dzalik, bahkan sampai ibadah pun ditujukan untuk mendapatkan uang. Nyata-nyata terjadi. Berapa banyak mereka saudara-saudara kita yang perlu kita ingatkan, tilawatul Quran, ibadah tidak Pak? Ibadah tilawatul Quran. Iya, man qara'a harfan min kitabillah falahu hasanatu, barang siapa yang membaca satu huruf saja di kitab Allah Al-Qur'an, falahu hasanatu, dia mendapatkan satu pahala. Wal hasanatu bi asyri amsalihha, dikalikan 10, satu huruf itu nilainya 10. Satu huruf, bukan satu kalimat, bukan satu ayat, tapi satu huruf. Dan berapa banyak ayat-ayat yang sudah kita baca, pahala itu ibadah. Tapi kalau tujuannya dia atau hatinya ini sudah terjangkit penyakit virus tersebut, hubbil ma, cinta terhadap harta, yang terjadi apa? Dia tilawah tujuannya untuk mencari uang. Bagaimana mendapatkan followers sebanyak-banyaknya. Betul ya? Bagaimana dia bisa FYP, apa itu Pak FYP? Monetisasi kalau YouTuber itu. Ibadah, dia membaca Al-Quran, tapi tujuannya sangat-sangat tidak. Dia gadekan ibadah tersebut untuk mendapatkan secuil harta. Waliyadzubillah min dzalik. Itu kenapa? Ketika dia hatinya itu sudah dipenuhi dengan syahwat hubbil mal. Bermasalah. Ini yang harus dievaluasi. Terkadang kita itu tidak sadar bahwa hati kita, jiwa kita, rohani kita sedang bermasalah. Ini yang kedua. Yang ketiga, syahwatul batan, syahwat perut. Ini juga sama. Allah tabaraka taala sesungguhnya menjadikan setiap manusia memiliki syahwat perut. Ada syahwat perut, keinginan untuk makan. Ketika lapar makan, itu ada. Dan itu normal. Justru manusia yang tidak memiliki syahwat perut, nah ini yang tidak normal. Ini berarti manusia tersebut, orang tersebut sedang bermasalah, kesehatannya sedang bermasalah. Sehingga apa? Ketika dia tidak merasakan lapar, tapi dirinya lemas, akhirnya apa? Dibawa ke rumah sakit, harus diinfus, diberikan nutrisi, tidak dari mulutnya, tapi dari jalur yang lain.
Tapi ketika syahwatul batan, syahwat perut ini telah menjadi orientasi kehidupannya, tujuannya untuk perut, maka apalah bedanya kita dengan hewan? Maka disebutkan dalam Al-Qur'an, Allah Tabaraka Ta'ala berfirman, "Walladzina kafaru ya'kulu yatamatta'una wa ya'kuluna kama ta'kulul an'am wan naru mathwal lahum." Allah memberikan permisalan. Dan orang-orang kafir, mereka itu bersenang-senang, yatamatta'una wa ya'kuluna, dan mereka itu makan kama ta'kulul an'am wan naru mathwal lahum, sebagaimana hewan itu makan. Apa bedanya antara manusia dan hewan? Kenapa disamakan di sini? Padahal mereka juga manusia. Kenapa disamakan oleh Allah dengan hewan binatang ternak? Karena tujuan dari makannya itu tidak ada tujuannya. Dia makan tapi tidak ada tujuan di balik tujuan dia makan tersebut, aktivitas makan tersebut. Makan minum, kalau hewan kan seperti itu. Dia makan dan dia minum untuk hidup, sudah selesai. Makan minum, balik lagi tidur. Pagi lagi bangun lagi mencari, makan lagi, balik lagi tidur. Itu perumpamaan, permisalan untuk mereka orang-orang yang dia aktivitas hidupnya tujuannya untuk makan. Sama, harus dibedakan. Karena sesungguhnya Allah Ta'ala jadikan setiap diri kita memiliki syahwat perut itu agar kita memenuhi nutrisi tersebut yang selanjutnya digunakan untuk beribadah. Ada tujuannya, bukan tujuan finalnya untuk makan selesai, tidak. Tapi agar kita mampu menegakkan tulang punggung ini untuk selanjutnya digunakan untuk beribadah. Jangan sampai lupa ini. Kalau terjadi syahwat perut ini menjadi tujuan hidupnya, yang terjadi selanjutnya apa? Dia akan mengeraskan hati, malas luar biasa. Kalau pertemuan sebelumnya kita berikan contoh mager, benar-benar mager. Kalau perut ini hanya diisi dan dipenuhi oleh makanan dan makanan saja, bahkan sampai 100%-nya makanan semuanya, akan memagerkan, mager jadi. Gerak itu berat sekali rasanya. Betul Pak ya? Betul. Ini yang ketiga. Yang keempat, syahwatul farj, syahwat kemaluan. Ini pun sebetulnya normal yang ada pada diri manusia. Setiap manusia pasti memiliki syahwat kemaluan, pasti ada. Ketertarikan terhadap lawan jenis itu pasti ada. Tapi di sini Islam hadir untuk mengatur hal tersebut. Dengan cara apa? Menikah. Ya ma'syaras sabab, man istata'a minkumul ba'a falyatazawwaj. Kata Rasulullah, "Hai sekalian pemuda, bagi kalian yang sudah mampu maka nikahlah itu." Kenapa? Karena nikah itu mampu menundukkan pandangan dan menjaga kehormatan, menjadi hamba Allah yang mulia. Tapi ketika syahwat tersebut tidak dikendalikan, tidak diatur sedemikian rupa sesuai dengan tuntutan Islam yang diinginkan oleh Islam, yang dicontohkan oleh Rasulullah, ajarannya Rasulullah, yang terjadi apa? Ya sudah, dilepas kendalikan. Apa dampaknya selanjutnya? Dia menjadi manusia yang kehilangan rasa malunya hilang. Padahal itu min syu'batil iman, al-haya min syu'batil iman. Malu itu bagian dari keimanan. Malu, masa iya melakukan sesuatu yang tercela sebagaimana yang dilakukan oleh hewan tapi di tempat umum, kan itu waliyadzubillah min dzalik. Pertanyaan selanjutnya, setelah mendengarkan ini semua, apakah kita masih mau membiarkan jiwa kita begitu saja, membiarkan tanpa memberikan perhatian? Apakah kita selanjutnya membiarkan jiwa kita begitu saja tanpa memberikan perhatian? Ketika kita sadar bahwa diri kita ini sedang sakit, jiwanya sedang sakit, rohaninya sakit, membiarkan begitu saja atau bersegera untuk mengobatinya? Sangat penting menjaga kebersihan hati, kebersihan jiwa, kesehatan jiwa itu penting. Salah satu sebabnya lagi diantaranya adalah bahwa sesungguhnya hati itu menjadi standar penilaian Allah Tabaraka wa Ta'ala terhadap hambanya. Sekali lagi, kenapa kita harus menjaga kesehatan hati, kebersihan hati?
menjaga kesehatan jiwa, rohani kita agar senantiasa sehat, dikarenakan bahwa standar penilaiannya Allah yang diberikan oleh Allah kepada hambanya itu terhadap hatinya, isi hatinya tersebut. Dalam sebuah hadis Rasulullah SAW bersabda, Innallaha la yanzuru ila suwarikum wa amwalikum. Sesungguhnya Allah tabaraka wa ta'ala itu tidak melihat kalian itu berdasarkan penampilannya. Jadi standar penilaian Allah itu bukan dari penampilan, mau ganteng, mau cantik, mau dia biasa saja, ataupun yang sangat luar biasa saja. Tidak itu penilaiannya. Mau dia putih, mau dia hitam, mau dia pirang dan sebagainya, bukan itu penilaiannya. Orang yang dia ganteng bukan dan tidak sedikit pun membuat dirinya itu mulia di hadapan Allah, tidak, bukan. Innallaha la yanzuru ila suwarikum wa amwalikum, dan tidak juga Allah itu menilai seseorang itu dari sisi kadar hartanya. Semakin banyak hartanya kemudian apakah semakin mulia di hadapan Allah? Tidak, sama sekali tidak. Atau dalam riwayat yang lain disebutkan innallaha la yanzuru ila ajsadikum wala ila suwarikum. Sesungguhnya Allah tidak melihat pada jasad-jasad kalian dan tidak pada harta-harta kalian. Lantas apa yang dilihat yang menjadi standar penilaiannya Allah? Walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Akan tetapi Allah tabaraka wa taala itu melihat standar penilaiannya Allah. Allah itu menilai hambanya pada hatinya wa a'malikum dan perilakunya. Yang dilihat oleh Allah itu adalah apa yang ada di dalam hati, yang kemudian dari dalam hati keluar menjadi sebuah perbuatan, dan disitulah kemudian Allah menilai. Yang baik maka akan diberikan pahala dan ganjaran, dan yang buruk, perbuatan buruk, hati yang buruk yang mengeluarkan perbuatan buruk, dan disitulah Allah akan memberikan ganjaran berupa siksa dan lain sebagainya. Hati yang bersih maka akan memunculkan perkataan-perkataan yang baik. Hati yang baik, yang bersih maka akan memunculkan perilaku-perilaku yang terpuji. Tangannya akan bergerak untuk melaksanakan hal-hal yang dicintai oleh Allah Taala. Kakinya pun Allah akan arahkan dirinya, akan tergerak untuk melangkah ke tempat-tempat yang terpuji. Ini indikasi bahwa hamba tersebut telah dicintai oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Wala yazalu 'abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibah fa idza ahbabtuhu kuntu sam'ahu alladhi yasma'u bih wa basarahu alladhi yubsiru bih. Kata Allah Tabaraka wa Ta'ala, ketika Allah Tabaraka wa Ta'ala ini telah mencintai hambanya, dikarenakan hamba tersebut telah melakukan perbuatan-perbuatan yang membuat Allah itu cinta. Jadi sesungguhnya Allah itu telah menyiapkan perbuatan-perbuatan yang jika dilakukan oleh setiap manusia, maka Allah akan cinta. Perbuatan apa saja? Yang pertama, kewajiban. Kewajiban itu kalau kita kerjakan dengan hati yang ikhlas, penuh dengan keikhlasan, tunduk kepadanya, ini akan mendatangkan kecintaan Allah Taala. Begitu juga nawafil, nafilah, sunnah yang telah diajarkan oleh Rasulullah SAW. Ini pun akan menambah dan akan membuat Allah Taala cinta pada hambanya. Selanjutnya, ketika Allah itu sudah cinta pada hambanya, apa yang terjadi? Fa idza ahbabtuhu kuntu sam'ahu alladhi yasma'u bih. Ketika aku, kata Allah Tabaraka Taala, telah cinta kepada hambaku ini, kuntu sam'ahu alladhi yasma'u bih, maka pendengarannya akan diarahkan oleh Allah untuk mendengarkan hal-hal yang terpuji, yang baik-baik saja yang didengarkan. Dia akan merasa panas kalau mendengarkan sesuatu hal-hal yang dilarang oleh Allah dan Rasulnya. Ada yang gibah, panas telinga itu. Serasa panas, gak kuat untuk mendengarkannya. Tergerak hatinya untuk nahi mungkar, melerainya ataupun mencukupkan hal tersebut. Atau kalau gak mampu kemudian dia pergi dari itu agar tidak terdengar oleh telinganya. Wa basarul ladzi yubsiru bih, dan matanya pun akan Allah
arahkan dirinya untuk melihat hal-hal yang baik, hal-hal yang terpuji, digunakan untuk tilawatul Quran, melihat Al-Quran, melihat hal-hal yang terpuji dan yang baik dan sebagainya. Wa yadahu allati yabtishu biha, kemudian tangannya pun akan Allah gerakkan untuk melakukan hal-hal yang terpuji juga. Wa rijlahul ladzi yamshi biha, dan kakinya pun akan Allah gerakkan untuk melakukan ataupun melangkah ke tempat hal-hal yang terpuji. Wa rijlahul ladzi yamshi biha wa la in sa'alani la utiyannahu. Selanjutnya tidak hanya itu yang Allah berikan. Ketika Allah sudah cinta pada hambanya, wala in sa'alani la utiyannahu, ketika hamba ini yang telah melakukan kewajiban dan sunnah, yang membuat Allah cinta pada hamba ini, dia minta pada Allah, la u'tiyanna, sungguh akan aku berikan, menggunakan lam taukidnya menunjukkan penguatan arti, penguatan makna. Sungguh akan aku berikan, pasti akan diberikan oleh Allah. Wala in ista'adani la u'idanna, dan jika hamba ini meminta pertolongan, perlindungan kepada Allah Taala, la u'idanna, sungguh pasti aku akan lindungi hamba tersebut. Siapa hamba ini? Hamba yang telah memiliki hati yang bersih, jiwa yang bersih, jiwa yang sehat. Ini yang pertama. Saja yang kedua, selain dia kemudian menjaga urgensi, pentingnya menjaga hati itu, hamba tersebut mendapatkan pahala dan mendapatkan keutamaan yang banyak. Selanjutnya disebutkan dalam surah As-Samas yang kita sebutkan sebelumnya juga. Qad aflaha man zakkaha. Sungguh sangat beruntung bagi siapa saja yang telah membersihkan hatinya, membersihkan jiwanya. Qad aflaha qad faza wa najaha. Para ulama ahlu tafsir mengatakan bahwa yang dimaksud dengan qad aflaha adalah qad faza, sungguh telah menang, sungguh telah sukses. Siapa yang sukses? Man zakkaha, man zakka nafsaha, bagi siapa saja yang telah mentazkiyah, membersihkan jiwanya, membersihkan hatinya. Fazakkallahu nafsaha, ketika hamba ini telah membersihkan hatinya, bitta'ah wal a'mal as-solihah, dengan cara melakukan amalan-amalan solih. Jadi mentazkiyah diri, membersihkan diri, mensucikan jiwa itu adalah dengan cara melakukan amalan-amalan solih. Jadi mensucikan jiwa itu bukan berarti kemudian mengucek jiwanya, bukan juga dengan cara memandikan dirinya dengan air 7 rupa agar kemudian dosanya hilang, bukan juga. Dan bukan juga menurut agama yang lain dengan cara dibaptis kemudian hilang dosanya. Tidak, bukan itu. Metode Islam lain. Dengan cara apa? Dengan melakukan amalan-amalan ketaatan. Innal hasanat yudhibnas sayyi'at. Sesungguhnya kebaikan-kebaikan yang dilakukan oleh seseorang itu mampu melenyapkan semua keburukan. Akan menambah imannya akan semakin kuat. Sehingga dari kebaikan-kebaikan yang dia lakukan, maka Allah pun akan mentazkiyah dirinya. Allah akan membersihkan jiwanya tersebut. Ketika jiwa tersebut sudah bersih, kemudian melakukan amalan-amalan tazkiyatun nafas, melakukan amalan-amalan ibadah, ketaatan kepada Allah, semua perintahnya dilakukan, semua larangannya dijauhi, maka akan timbullah muncullah buahnya, buah tazkiyatun nafas yang kita sebutkan kemarin. Apa buahnya, Pak? Yang pertama, halawatul iman. Dia akan mendapatkan manisnya iman, jelas. Badlun nafsi wal mal fi sabilillah. Dia akan rela, sukarela, senang, bahkan bahagia kalau sampai dirinya ini mengorbankan jiwa, raga dan hartanya di jalan Allah. Selanjutnya, izzatun nafas. Dia akan memiliki jiwa yang istimewa, jiwa yang mulia, harga dirinya sangat tinggi. Ini buah-buahnya. Sakinatul nafas, ketenangan jiwa, akan mendapatkan jiwa yang tenang sekali. Baik tenang dalam setiap urusan ataupun tenang juga ketika mencari rizki. Ini buah dari amalan tazkiyatun nafas. Tapi ikhwani fillah azani Allah wa yakum, perlu diketahui, buah ini sesungguhnya tidak akan pernah muncul
buah ini, buah amalan tazkiyatun nafas, amalan-amalan ketaatan ini yang membuahkan buah amalan tazkiyatun nafas yang kita sebutkan tadi tidak akan muncul buahnya manakala dibangun di atas fondasi yang salah. Sekali lagi, ketika kita melakukan amalan tazkiyatun nafas, ketaatan kita lakukan, kewajiban kita lakukan, maka akan memunculkan buah. Tapi buah ini sekali lagi tidak akan pernah muncul dan amalan tazkiyatun nafasnya ini rusak manakala dibangun di atas fondasi yang salah. Sebagaimana pohon itu tidak akan pernah memunculkan buahnya jika akarnya ini bermasalah. Betul Pak ya? Betul. Akarnya busuk, akarnya rusak, kira-kira pohonnya tumbuh tidak? Tidak. Kalaupun tumbuhnya stuck, tidak akan memunculkan buah. Sama dengan diri kita. Begitu juga dengan bangunan yang tinggi, yang mewah. Bangunan itu tidak akan menjadi bangunan yang kokoh, bangunan yang tinggi, yang indah, bagus ketika dia itu tidak dibangun di atas fondasi yang kuat. Sama dengan manusia, maka fondasi yang harus kita siapkan untuk melaksanakan amalan tazkiyatun nafas ini, ketaatan ini sehingga memunculkan buahnya, fondasi yang tepat yang telah disiapkan oleh Allah untuk kita semuanya adalah fondasi tauhid. Kita harus bangun diri kita di atas fondasi tauhid, keimanan dan ketakwaan. Iman dan takwa menjadi fondasi kehidupan. Pertanyaannya selanjutnya, kenapa harus tauhid yang menjadi fondasi? Kenapa harus keimanan dan ketakwaan yang harus menjadi fondasi kehidupan? Kenapa tidak dengan yang lainnya? Kenapa tidak dengan keberanian? Berani itu penting, betul Pak ya? Kenapa tidak menjadi fondasi kehidupan di sini? Tidak. Karena kalau kita itu menggunakan keberanian saja untuk menjadi fondasi dalam kehidupan, pokoknya harus berani. Yang terjadi apa? Ya dia berani, tapi kadang-kala kita mendapatkan manusia berani, tapi beraninya dalam kemaksiatan. Sungguh luar biasa, menentang al-haq itu benar-benar getol. Ada pengajian yang baik di sini dibubarkan, menjadi orang yang paling berani di situ. Apakah baik? Tidak. Maka fondasi yang benar-benar baik, yang cocok, tepat, yang disiapkan oleh Allah adalah fondasi iman dan takwa, fondasi tauhid. Kenapa fondasi tauhid? Karena yang mau kita bangun adalah sosok manusia yang istimewa, yang telah diistimewakan oleh Allah. Sekali lagi, kenapa harus tauhid? Kenapa harus iman dan takwa yang menjadi fondasi? Karena yang mau kita bangun adalah manusia, makhluk yang telah mulia dan dimuliakan oleh Allah. Wa laqad karramna bani Adam wa hamalnahum fil barri wal bahr wa razaqnahum minat thayyibat wa faddalnahum ala katsirin mimman khalaqnahu tafdila. Kata Allah tabaraka taala, sungguh kami telah muliakan manusia. Hingga ayat yang terakhir, wa faddalnahum ala katsirin mimman khalaqnahu tafdila, dan kami muliakan, utamakan manusia dari sekian makhluk-makhluk yang kami ciptakan dengan keutamaan. Artinya apa? Manusia itu mulia. Karena manusia itu mulia, maka pondasinya harus dengan pondasi yang mulia, yang kuat. Harus yang kuat. Apa bentuk keistimewaan manusia? Yang pertama, manusia itu istimewa dari sisi penciptaannya. Luar biasa, manusia itu istimewa dari sisi penciptaannya. Istimewa. Manusia diciptakan oleh Allah tabaraka taala dari dua unsur. Unsur jasad dan unsur ruh. Dari diri kita itu tidak hanya jasad saja. Ada unsur ruhnya. Jasad ini dibuat dan dibentuk oleh Allah, diciptakan oleh Allah dari saripati tanah liat. Inna khalaqnahum min salsalin min hama'in masnun. Sesungguhnya kami telah khalaqnal insana min salsalin min hama'in masnun. Sesungguhnya kami telah menciptakan manusia dari saripati tanah, kemudian min hama'in masnun, terbentuklah, dibuatlah dalam bentuk manusia yang tatkala itu belum hidup. Dari sini sampai sini manusia itu belum mulia. Manusia belum mulia. Sehingga kemudian Allah Taala berfirman, "Tsumma sawwahu wa nafakha fihi min ruhi." Kemudian Allah Taala dia sempurnakan penciptaan manusia,
wa nafakha fihi min ruhih, dan lalu Allah Taala tiupkan ruh sehingga manusia tersebut hidup. Maka dari kehidupan di sinilah dimulai kemuliaan manusia. Fa idza sawaituhu wa nafakhtu fihi min ruhi faqa'u lahu sajid, kata Allah Taala, ketika aku telah sempurnakan penciptaan manusia dan aku telah tiupkan ke dalamnya ruh, faqa'u lahu sajid, kemudian para malaikat itu sujud menghormati ta'diman di Adam, menghormati Adam. Jadi yang membuat manusia itu istimewa sesungguhnya bukan jasadnya, sehingga benar apa yang disabdakan oleh Rasulullah SAW di hadis sebelumnya yang kita sebutkan, innallaha la yanzuru ila ajsadikum. Allah itu tidak melihat dari paras kalian, bentuk wujud badannya tidak, tapi yang dilihat itu hatinya, ruhnya, ini nafasnya, jiwanya yang menjadi titik penilaian oleh Allah. Kembali lagi, bahwa manusia ini kenapa dia harus dibangun di atas tauhid, di atas pondasi tauhid? Karena dia itu istimewa. Apa bentuk istimewanya? Terbuat dari dua unsur jasad dan unsur ruh. Unsur jasad dan ada jiwanya. Dan di jiwa inilah kemudian dia memiliki karakteristik khusus yang tidak dimiliki oleh makhluk yang lain. Apa karakter khususnya yang dimiliki, yang telah ditetapkan oleh Allah pada setiap jiwa manusia? Di antara karakternya itu ada 4. Yang pertama, al-fitrah as-salimah allati tattajihu bihalil iman. Bahwa karakteristik jiwa manusia itu, sifat jiwa manusia itu, dia memiliki fitrah yang lurus. Fitrah ini maksudnya bukan diciptakan dalam keadaan seperti lembaran yang putih, lembaran kertas yang putih, bukan itu maksudnya. Maksud fitrah ini adalah bahwa diri manusia ini punya naluri. Allah ciptakan naluri, yang naluri tersebut itu akan mendorong dirinya untuk senantiasa mencari siapa Robnya, agar senantiasa dia mengantarkan pada keimanan kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Ini mana fitrahnya. Disebutkan dalam sebuah surah, Allah Tabaraka wa Ta'ala berfirman, wa id akhadha rabbuka min bani adam min duhurihim dzurriyyatahum wa ashhadahum ala anfusihim alastu birabbikum qalu bala syahid. Allah Tabaraka wa Ta'ala berfirman, ingatlah dan ingatkah ketika Rabbmu mengambil atau ketika Rabbmu mengeluarkan keturunanmu dari tulang belakangnya, min bani Adam, keturunan Nabi Adam dari tulang belakangnya, min duhurihim dzurriyyatahum wa ashhadahum, kemudian Allah Tabaraka wa Ta'ala mengambil persaksian setiap mereka yang mau lahir dari keturunan Nabi Adam, wa ashhadahum ala anfusihim alastu birabbikum, bukankah aku Rabb kalian? Qalu bala syahidna. Jadi kita semuanya yang telah terlahir di dunia ini itu telah diambil persaksian dari Allah Tabaraka wa Ta'ala ketika kita masih ada di perut ibu kita masing-masing. Allah bertanya kepada kita semuanya, alastu birabbikum, bukankah aku ini Rabb kalian? Maka kita semuanya serentak menjawab, qalu bala syahidna, betul wahai Allah, engkau adalah Rabb kami. Qalu bala syahidna, engkau Rabb kami dan kami bersaksi itu. Antakula yaumal qiyamati inna kunna an hadza ghafilin. Maka fitrah ini sesungguhnya sangat-sangat sinkron dan sangat-sangat sejalur dengan pondasi yang akan ditetapkan untuk membangun manusia. Memiliki fitrah yang senantiasa menghantarkan manusia tersebut agar menyembah kepada Rabbnya, beriman kepada Rabbnya. Kemudian ketika sudah lahir, selanjutnya harus dibangun dengan bangun iman di atas pondasi iman dan takwa. Ikhwani fillah azani Allah wa iyyakum. Ini keistimewaan yang pertama dari diri manusia. Kemudian yang kedua, kenapa harus dibangun di atas pondasi tauhid? Karena manusia ini memiliki tugas yang sangat istimewa juga. Apa tugas manusia? Tugas manusia adalah untuk beribadah. Dalam sebuah surah Allah Tabaraka wa Ta'ala berfirman, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Sesungguhnya tidaklah kami ciptakan manusia dan jin kecuali hanya beribadah. Sekali lagi, kenapa manusia ini harus dibangun, kehidupan manusia harus dibangun di atas iman dan takwa? Karena apa? Karena tujuan hidup manusia itu
Ya, tugasnya manusia di bumi itu untuk beribadah, untuk beribadah, dan ibadah tersebut tidak akan pernah benar dan tidak akan pernah bernilai pahala jika pondasinya salah. Jika dibangun di atas pondasi bukan pondasi iman dan takwa. Contoh misal, dia beribadah, benar dia melaksanakan tugasnya sebagai manusia. Allah ciptakan dia, kemudian dia beribadah, benar dia beribadah. Tapi ketika pondasinya tersebut dibangun atas pondasi syirik, kemusyrikan, syirik kepada Allah, memusyrikan atau mensekutukan Allah Taala, selanjutnya apa? Ibadahnya pun akan menjadi ibadah yang bermasalah. Dia sholat untuk dilihat, dia berkurban tapi tujuannya bukan untuk Allah, dia haji kemudian untuk dipuji dan lain sebagainya. Ini pondasinya salah. Ketika pondasinya itu pondasi yang salah, atau pondasinya adalah pondasi yang bid'ah, pondasi yang dia berbau-bau bid'ah, maka ibadahnya pun seenak dirinya, akan dilakukan seenak dirinya, tidak sesuai dengan apa yang diinginkan oleh Islam. Betul ya? Maka sudah seharusnya, karena manusia itu istimewa, baik istimewa dari sisi penciptaannya dan istimewa juga dari sisi tugasnya untuk beribadah, dan ibadah ini tidak akan pernah benar ketika dia tidak dibangun di atas fondasi iman dan takwa. Dan yang ketiga, yang penting lagi, kenapa harus dibangun di atas fondasi tauhid, fondasi iman dan takwa untuk membangun manusia? Dikarenakan manusia memiliki peran di kehidupan ini. Jadi kita semuanya memiliki peran. Apa peran manusia dalam kehidupan? Apa Pak peran manusia dalam kehidupan? Manusia memiliki peran. Apa perannya? Lil ibtilah, untuk diuji. Jadi kita hidup di dunia ini memiliki peran. Perannya apa? Untuk diuji. Setiap setiap langkah atau setiap pergerakan yang kita lakukan di dunia ini itu pasti bentuknya ujian. Apapun yang kita dapatkan di dunia ini, yang kita lakukan di dunia ini, itu bentuknya semuanya ujian. Dalam surah Al-Mulk Allah Ta'ala berfirman, "Walladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala." Dialah Allah Ta'ala yang menciptakan kehidupan dan menciptakan kematian. Tujuannya apa? Liyabluwakum, untuk menguji kalian. Ayyukum ahsanu amala, mana di antara kalian yang paling baik amalannya. Jelas Pak ya? Nah, ini tujuannya, perannya. Dan sesungguhnya dalam ayat yang lain Allah juga berfirman berkaitan dengan muhimmatul insan fil hayah. Dalam surah Al-Insan Allah Ta'ala berfirman, Inna khalaqnal insana min nutfatin amsyajin nabtalihi faja'alnahu sami'an basira." Dalam ayat ini Allah Ta'ala berfirman, sesungguhnya kami telah menciptakan manusia min nutfatin amsyaj, dari nutfah. Apa itu nutfah Pak? Air sperma. Min nutfatin amsyad, sperma yang bercampur. Bercampur dari mana? Sperma laki-laki dan perempuan, suami dan istri bercampur. Kemudian jadilah dia bayi manusia, nabtalihi. Dari campuran tersebut kemudian nabtali, kata Allah Ta'ala, kami uji. Maka Allah akan menguji manusia tersebut sesuai dengan karakteristik yang dia miliki. Maksudnya, ketika seorang ayah ini memiliki gen A misalkan ya, sifat A, kemudian ibunya memiliki sifat B, dia nikahlah dia, kemudian muncullah anak tersebut, dan anak tersebut tentunya memiliki dua sifat, A dan B. Maka dari A dan B-nya inilah kemudian Allah tetapkan ujian yang ada di dalamnya. Allah akan uji manusia tersebut. Nabtalihi faja'alnahu sami'an basira, untuk agar dia bisa sukses melaksanakan perannya di dunia ini, sukses dalam ujiannya tersebut. Allah kemudian siapkan sami'an basira, Allah berikan karuniai manusia berupa mata dan pendengaran. Apa bentuk ujiannya? Dalam ayat lain disebutkan, sesungguhnya Allah Ta'ala akan menguji
hambanya itu wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah. Dan kami sungguh akan uji manusia ini dengan kebaikan dan keburukan. Allah akan uji dengan kebaikan dan keburukan. Jadi ujian yang akan menghampiri kita, menghadapi kita, di hadapan kita semuanya itu tidak selalu ujiannya itu yang tidak enak, tidak. Akan ada kalanya kita diuji oleh Allah Taala dengan ujian yang enak. Ujian kebaikan. Tujuannya apa? Diuji dengan kebaikan agar manusia itu menjadi hamba yang bersyukur. Dan diuji dengan keburukan, musibah dan lain sebagainya yang ketidakenakan tersebut tujuannya agar menjadi hamba yang bersabar. Tapi manusia sesungguhnya tidak akan pernah menjadi hamba yang bersyukur, tidak akan pernah menjadi hamba yang bersabar kalau dia itu dirinya dibangun bukan di atas fondasi iman dan tidak akan pernah bisa mendapatkan predikat seorang yang bersyukur dan seorang yang bersabar kalau dirinya itu dibangun bukan di atas fondasi iman dan takwa. Maka benar yang disampaikan oleh Rasulullah, ajaban li amril mukmin, sungguh mengherankan urusan seorang mukmin itu. Inna amrahu kullahu khair, sesungguhnya semua urusan yang dilakukan oleh yang dihadapi oleh seorang mukmin khair, semuanya itu baik. Kemudian Rasulullah SAW tekankan sekali lagi, walaisa dzalika illa lil mu'min, dan itu sesungguhnya tidak akan pernah terjadi kecuali untuk orang yang beriman saja. Apa itu? Urusan apa itu? In asaba sarra syakara fakana khairan lahu. Ketika mendapatkan kesenangan, kemakmuran, rizki yang melimpah, syakara, dia bersyukur. Diuji oleh Allah dengan keenakan, sesuatu yang menyenangkan bagi dirinya. Syakaro, dia bersyukur, fakana khairan lahu, itu baik untuk dirinya. Wa in asabahu dharra, dan ketika diuji dengan ketidakenakan, ketidakbaikan, sabaro, dia bersabar, diuji dengan musibah dan lain sebagainya, kemudian dia bersabar, fakana khairan lahu, maka itu pun baik untuk dirinya. Dan sesungguhnya dua hal ini tidak akan pernah ditemukan kecuali pada diri seorang hamba yang beriman. Maka untuk mendapatkan predikat hamba yang beriman, hamba yang bersyukur dan hamba yang bersabar, itu tidak akan pernah terjadi, tidak akan pernah sukses hamba tersebut menjadi hamba yang bersyukur, diuji kemudian lolos menjadi hamba yang bersyukur, diuji juga dengan keburukan, lolos sukses menjadi hamba yang bersabar ketika dia tidak dibangun di atas fondasi iman dan takwa. Fondasi dulu harus dikuatkan. Dan yang terakhir, salah satu arti dan makna daripada peran manusia tersebut, muhimmatul insan fil hayah, peran manusia di bumi tersebut, di kehidupan adalah untuk diuji. Salah satu makna ujian tersebut adalah bahwa manusia ini diberikan beban sebagai khalifah. Manusia diberikan beban tugas di dunia ini untuk menjadi pemimpin. Pemimpinnya seperti apa? Pemimpin yang memakmurkan bumi Allah dengan kalimat tauhid, mendakwahkan ajarannya, mendakwahkan agamanya, mendakwahkan ajaran Nabi Muhammad SAW. Dan sesungguhnya manusia tersebut tidak akan pernah bisa dan sanggup mememban beban khalifah tersebut, mengemban tugas sebagai pemimpin di muka bumi ini ketika hatinya ini dalam keadaan tidak sehat. Jelas Pak ya? Sekali lagi, salah satu makna ataupun muhimmatul insan fil hayah, peran manusia itu untuk diuji. Salah satu bagian dari makna ujian tersebut adalah manusia diberikan beban ataupun tugas di dunia ini oleh Allah Taala untuk menjadi khalifah, memakmurkan bumi Allah, mendakwahi, mengajak orang untuk mengamalkan kebaikan, amar ma'ruf nahi mungkar, menyeru kepada kebaikan dan melarang dan menahan dari keburukan. Dan itu sesungguhnya tidak akan pernah terjadi dan terrealisasi
ketika hati hamba tersebut tidak dalam keadaan sehat. Hati tersebut dalam keadaan sakit. Selama hatinya tidak dibersihkan, maka itu tidak akan pernah terrealisasi. Bagaimana diri seorang itu akan mengajak orang lain melakukan kebaikan sedangkan dirinya sendiri dalam keadaan tidak baik, tidak mungkin, mustahil. Maka ini menjadi penting. Kenapa tauhid itu ya mengesahkan Allah, baik tauhid rububiyah, uluhiyah, asma wa sifat yang kita akan bahas di pertemuan selanjutnya. Iman dan takwa itu menjadi pondasi yang harus dan wajib disiapkan, diperkuat untuk membangun manusia yang memiliki budi yang luhur, akhlak yang luhur, melakukan amalan-amalan yang baik, ketaatan-ketaatan sesuai dengan ajaran Islam, sehingga memunculkan buah tazkiyatun nafas, tenang jiwanya, tidak pernah khawatir, la khaufun alaihim walahum yahzanun, tidak merasa takut dan tidak pula merasa bersedih dari apa yang pernah terjadi, dan itu merupakan sifatnya seorang mukmin yang telah Allah sifati dalam Al-Qur'an. Cukup Pak ya? Jelas ya? Alhamdulillahirabbil alamin, semoga bisa bermanfaat khususnya bagi diri kami pribadi dan teman-teman semuanya. Insya Allah nanti kalau ada kesempatan kita akan lanjutkan apa itu sebenarnya pondasi tauhid, apa arti tauhid, kenapa tauhid ini kemudian menjadi penting, menjadi dasar dan pondasi dan lain sebagainya. Insya Allah kita akan lanjutkan di pertemuan selanjutnya. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.